Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Dodi di Fantastic Brand. Baik, kita masuk ke chapter keempat yaitu brand delivery. Kalau di chapter ketiga kita udah berbicara tentang yang namanya brand blueprint, tentang konsep bagaimana jati diri sebuah brand, apa sih karakter sebuah brand, mendefinisikan siapa saya bagi sebuah brand. Nah, di chapter keempat kita akan berbicara brand delivery. Di video sebelumnya kita udah bahas tentang 3 step brand development, yaitu yang pertama brand blueprint, yang kedua adalah brand delivery, yang ketiga adalah melakukan brand equity evaluation. Nah, gimana caranya supaya persepsi tersebut yang ada di brand blueprint berpindah ke pikiran konsumen? Kita perlu melakukan sebuah delivery. Nah, bagian delivery itu apa aja sih detailnya? Apa sih critical driver di masing-masing atribut brand delivery itu? Nah, di video chapter keempat ini akan banyak mengulas tentang keseluruhan tentang brand delivery. Baik, kita masuk ke Fantastic Secret ke-29 ya. Tak kenal maka tak beli. Di video sebelumnya kita juga udah bahas tentang Pepsodent dan Zulkifliden gitu kan. Kenapa orang lebih memilih Pepsodent yang harganya lebih mahal ketimbang Zulkifliden walaupun produk itu misalnya sama dan diproduksi oleh pabrik yang sama. Mengapa? Karena konsumen memiliki persepsi ya kan. Konsumen memiliki persepsi bahwa Pepsodent lebih berkualitas. Pepsodent dipersepsikan lebih berkualitas daripada Zulkifliden. Kata kuncinya adalah persepsi. Tentang Oreo juga. Ketika saya tanya ke kalian semua, jikalau ada seorang manusia yang namanya Oreo, menurut kalian Oreo ini usianya berapa? Kalian memiliki imajinasi tertentu di pikiran kalian. Nah, intinya apa sih? Bahwa pembeli itu tidak membeli realita, tapi membeli persepsi. Oke, ini kesimpulan dari video-video sebelumnya. Oke ya, kata kuncinya berarti adalah persepsi. Ingat, kata kuncinya adalah persepsi. Permainannya adalah tentang permainan persepsi. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana persepsi itu terbentuk di pikiran konsumen. Oke, di pikiran teman-teman semuanya ada imajinasi bahwa Oreo itu usianya 5-10 tahun. Jikalau ada manusia yang bernama Oreo, perilakunya gimana? Gemesin, lucu dan lain-lain. Kenapa pertanyaannya? Kenapa teman-teman bisa memiliki imajinasi seperti itu? Karena melihat iklan ya kan. Nah, teman-teman melihat iklan yang ini nih. Ya. Oke. Nah, iklan ini kan yang teman-teman lihat kan? Nah, begitu. Nah, ketika teman-teman melihat iklan-iklan yang secara konsisten dan kontinu memiliki sebuah pola, akhirnya terbentuklah persepsi di pikiran teman-teman semuanya, di pikiran kalian, di pikiran audien gitu. Oke. Walaupun saya tegaskan, walaupun iklan bukanlah satu-satunya cara membentuk persepsi, tapi yang dilakukan Oreo adalah tentang iklan. Nah, apa saja poin-poin tentang brand delivery itu ya? Oke, kalau di branding journey Nemawe yang sudah teman-teman pegang kertasnya itu, di sini ada namanya brand promise ya. Brand promise apa sih? Adalah bagian dari brand delivery. Kalau kita berbicara tentang brand delivery, itu sebetulnya ada 6 komponen, ada 6 atribut. Tapi 6 atribut itu bisa dikelompokkan jadi 2 bagian besar dulu, yaitu yang pertama adalah brand promise, bagian promise. Yang kedua adalah bagian proof. Ya, ada 2 bagian besar. Brand delivery bagian proof dan brand delivery bagian promise. Sebetulnya kalau bagian brand delivery bagian promise ini sebetulnya ada 3, yaitu yang pertama adalah brand communication, kemudian brand expression, yang ketiga adalah brand behavior. Nah, kemudian bagian delivery bagian proof ini juga ada 3. Yang pertama adalah produk, yang kedua adalah distribution channel, dan yang ketiga adalah bagian audience. Nah, jadi total ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Namun di sini ada 2 bagian besar, yaitu bagian proof dan yang kedua adalah bagian promise. Baik, kita akan ngebahas yang pertama dulu adalah bagian promise-nya dulu setelah ini ya. Nanti kita detailkan bagian communication itu apa, bagian expression itu apa setelah video bagian ini ya. Oke, intinya apa sih? Bahwa tanpa eksekusi tidak ada persepsi. Dari video sebelumnya kita udah tentang Oreo gitu. Intinya apa? Bahwa ketika kita akan membentuk sebuah persepsi di pikiran konsumen, misalnya di sini secara blueprint bahwa kita akan membentuk persepsi di kepala konsumen bahwa personality Oreo adalah usia 5-10 tahun. Perilakunya ngemesin.
bukan serta-merta ketika kita menentukan ini kemudian akan bisa pindah ke kepala konsumen, nggak bisa gitu. Nggak bisa. Yang bisa dilakukan adalah setelah kita menentukan makna, setelah kita menentukan jati diri brand kita, harus dipindah ke brand delivery dulu, dikomunikasikan. Medianya apa saja? Nah, yang ini tadi nih. Nah, 1, 2, 3 gitu kira-kira ya. Brand communication, brand expression, dan brand behavior. Oke, nanti setelah ini kita akan ngebahas tentang detail satu persatu ya, communication dan expression. Oke, brand delivery. Pepsodent dipersepsikan berkualitas dikarenakan adanya delivery value ke pikiran pelanggan. Oreo diimajinasikan seperti anak-anak dikarenakan adanya delivery value ke pikiran pelanggan. Dikenal sih memang belum tentu barang itu dibeli, produk itu dibeli. Tapi kalau nggak dikenal udah pasti nggak dibeli gitu kan. Nah, tanpa blueprint, brand delivery akan ngasal gitu. Karena nggak ada arahnya. Dan tanpa delivery, blueprint juga akan jadi halusinasi karena nggak akan ngefek apapun ke pikiran konsumen. Oke ya, jadi apa sih poin inti arti dari brand delivery? Brand delivery adalah segala proses membentuk makna, jadi membentuk makna atau value rasional dan emosional di pikiran pelanggan sesuai dengan brand blueprint yang tujuannya akhirnya adalah loyalitas pelanggan. Jadi kalau ini boleh digarisbawahi gitu aja. Yang pertama adalah proses untuk membentuk value, makna. Jadi proses membentuk makna atau value di pikiran pelanggan ada dua. Ini udah ada dua komponen dulu nih. Satu membentuk makna atau value, yang kedua di pikiran pelanggan. Jadi membentuk makna atau value ini di pikiran pelanggan, bukan di sebuah dokumen. Kalau di dokumen membentuk makna di dokumen itu namanya brand blueprint, menentukan maknanya atau menentukan value-nya. Kemudian setelah itu tujuannya untuk apa sih? Tujuan akhirnya adalah loyalitas pelanggan. Ingat, tujuan akhirnya adalah loyalitas pelanggan, bukan sekedar diingat. Oke ya. Nah, di video kali ini saya hanya ngebahas dulu tentang gambaran besarnya tentang brand delivery. Kemudian di video-video berikutnya akan saya perdetail lagi. Baik, demikian dari saya, sampai ketemu di video berikutnya.